besar yang ada dalam dunia shinobi. Kage terdiri dari Hokage, Kazekage, Mizukage, Raikage, dan Tsuchikage. Setiap kage memiliki kekuatan yang sangat hebat, sebab mereka termasuk dalam jajaran shinobi terkuat yang berada di desa masing-masing. Kali ini, Mimin akan membahas tentang urutan kage terkuat yang ada dalam serial Boruto. 5. Chojuro. Chojuro merupakan Mizukage ke-6 bagi desa Kiri. Sebagai seorang Mizukage, Chojuro tentu memiliki kemampuan bertarung yang tidak main-main. Dia memang terlihat memiliki sifat yang lemah lembut, tapi dalam bertempur, Chojuro akan memperlihatkan kehebatannya sebagai seorang shinobi yang luar biasa. Dia sangat ahli dalam kenjutsu, sebab Chojuro termasuk dalam shinobi ahli pedang dari desa Kiri. Dia menggunakan pedang ganda Hiramekare sebagai senjata miliknya. Pedang Hiramekare memiliki kemampuan untuk menyimpan cakra. Kemudian cakra yang tersimpan bisa dilepaskan oleh Chojuro dalam pertarungan. Cakra itu akan melapisi pedang Hiramekare dan bisa berbentuk macam-macam, seperti palu besar atau pedang panjang. Pedang tersebut juga bisa digunakan untuk melancarkan serangan bilah cakra dari jarak jauh. Chojuro terbukti sangat mahir dalam menggunakan pedang Hiramekare, sehingga dia menjadi lebih kuat dengan pedang tersebut. Namun, sebagai seorang ahli kenjutsu yang hebat, Chojuro tetap bisa bertempur dengan baik walau hanya menggunakan pedang biasa. Selain kemampuan berpedang, Chojuro pun ahli dalam menggunakan kekuatan dari elemen air. Chojuro memiliki kekuatan yang cukup besar dan kemampuan bertarung yang hebat. Tapi Mimin menempatkan Chojuro pada urutan kelima ini sebab para kage lain yang akan dibahas berikutnya menurut Mimin lebih kuat dibanding Chojuro. 4. Kurotsuchi. Kurotsuchi merupakan Tsuchikage keempat bagi desa Iwa. Pada era sekarang ini, Kurotsuchi menjadi satu-satunya perempuan yang menjabat sebagai kage. Meski dia perempuan, tapi kemampuan bertarung yang Kurotsuchi miliki tidak bisa diremehkan. Dia memiliki kekuatan besar dan menguasai berbagai teknik hebat yang efektif untuk digunakan dalam berbagai pertempuran. Kurotsuchi sangat mahir dalam penggunaan elemen tanah, sehingga dia bisa memakai berbagai jurus elemen tanah yang baik untuk bertahan maupun untuk melancarkan serangan. Dia bisa menciptakan kubah yang kokoh dan berlindung di dalam kubah tersebut. Kurotsuchi pun dapat menciptakan tameng yang cukup kuat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Sedangkan untuk melancarkan serangan, Kurotsuchi bisa melapisi tangannya dengan batu untuk melancarkan tinju yang kuat. Kurotsuchi pun memiliki kemampuan untuk menggunakan elemen api dan elemen air. Dia bisa menggabungkan elemen tanah dengan elemen api untuk menciptakan elemen lava. Dengan elemen lava, Kurotsuchi bisa mengeluarkan semburan kapur yang berbahaya bila mengenai lawan. Bahkan ketika Kurotsuchi menambahkan elemen air pada jurus tersebut, maka jangkauan serangannya akan semakin jauh dan kapur itu pun bisa mengeras seperti semen, sehingga musuh yang terkena serangan itu bisa terjebak. Kurotsuchi juga memiliki kemampuan yang hebat dalam taijutsu. Bahkan dia juga bisa menggunakan kenjutsu. Dia pun memiliki refleks yang bagus dan kekuatan fisik di atas rata-rata. Selain itu, dalam novel, Kurotsuchi disebut sebagai pengguna genjutsu terbaik dari antara para kage yang ada pada saat ini. Dan dia pun bisa menggunakan elemen yin. Berdasarkan kemampuan-kemampuan milik Kurotsuchi, Mimin menempatkannya pada urutan keempat dalam pembahasan ini. 3. Darui. Darui merupakan Raikage kelima bagi desa Kumo. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan kemampuan yang beragam. Darui ahli dalam hal taijutsu. Dia bisa bergerak dengan gesit dan bertarung dengan baik menggunakan kekuatan fisik yang dia miliki. Cakra Darui pun terbukti besar. Sebab dalam perang dunia shinobi keempat, dia mampu bertahan setelah menggunakan harta karun suci 6 jalan. Dan bahkan Darui bisa tetap bertarung setelah itu. Darui juga menguasai elemen angin, elemen air, dan elemen petir. Dia sangat mahir dalam menggunakan ketiga elemen alam itu. Darui bisa mengeluarkan semburan air yang cukup besar untuk menahan lawan. Setelah itu, Darui akan menggunakan serangan petir untuk menyetrum lawan, yang mana sengatan listrik tersebut akan menjadi semakin kuat karena tercampur dengan air. Selain itu, elemen petir dari Darui pun bisa digunakan untuk memperkuat senjata miliknya. Ketika senjata Darui telah diperkuat dengan petir, maka senjata tersebut mampu untuk memotong logam. Darui juga bisa menggabungkan kekuatan elemen petir dan elemen air untuk menciptakan elemen badai yang bisa dia gunakan untuk melancarkan serangan kuat seperti laser sirkus. Dia juga memiliki kemampuan hebat petir hitam yang diwariskan oleh Raikage ketiga, karena Raikage ketiga merupakan guru Darui. Dengan petir hitam, Darui bisa menggunakan serangan unik seperti Black Panther. Dengan begitu, Mimin menempatkan Darui pada urutan ketiga dalam pembahasan ini.
2. Gaara. Gaara merupakan Kazekage kelima bagi desa Suna. Dari antara semua kage yang ada saat ini, Gaara bisa dianggap sebagai yang paling senior walaupun usianya masih cukup muda. Sebab Gaara telah menjabat sebagai kage lebih lama dibanding yang lain. Soal kemampuan, Gaara tentu sangat kuat dan ahli dalam bertarung. Dia memiliki kekuatan elemen pasir yang bisa dia gunakan dengan sangat baik. Kekuatan dari elemen pasir Gaara memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, sehingga kemampuan tersebut sangat efektif untuk dipakai melindungi diri sendiri maupun melindungi orang lain. Pasir itu juga bisa Gaara gunakan untuk melancarkan serangan yang sangat hebat. Gaara memiliki teknik-teknik serangan yang menakutkan seperti menangkap bagian tubuh lawan dengan pasir, lalu pasir tersebut akan menghancurkan bagian tubuh lawan itu. Bahkan teknik itu juga memungkinkan bagi Gaara untuk menangkap seluruh tubuh dari orang lain, lalu menghancurkan tubuh orang itu sehingga dia akan mati seketika. Jika Gaara berada di lingkungan yang memiliki banyak pasir, maka dia bisa melancarkan serangan-serangan dalam skala besar dengan mengendalikan pasir di sekitarnya. Kemampuan pasir dari Gaara pun bisa bermanfaat untuk melakukan berbagai hal, seperti dipakai untuk terbang sehingga membuat Gaara dapat bertarung dengan lebih efektif, sebab dia berada di posisi yang strategis. Dia pun bisa menciptakan klon pasir dan bisa membuat mata ketiga dari pasir, sehingga dengan mata ketiga itu Gaara bisa mengintai tempat-tempat yang cukup jauh darinya. Selain itu, Gaara juga dapat membentuk shuriken pasir dan pedang pasir, karena keahliannya dalam memanipulasi pasir benar-benar sangat hebat. Gaara pun memiliki cakra yang besar dan kuat, karena pada masa lalu dia pernah menjadi Jinchuriki dari Sukaku. Sekarang ini kekuatan Sukaku tidak ada lagi di tubuh Gaara, tapi kemampuan Gaara masih tetap sangat hebat, sebab dia menguasai berbagai kemampuan yang telah Mimin bahas tadi. Berdasarkan kemampuan hebat dan kekuatan besar yang Gaara miliki, maka Mimin menempatkannya pada urutan kedua ini. 1. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki merupakan Hokage ketujuh bagi desa Konoha. Dia telah bercita-cita untuk menjadi seorang Hokage sejak lama, dan akhirnya cita-cita tersebut berhasil terwujud. Naruto menjadi Hokage yang luar biasa. Dia bekerja keras demi desa Konoha dan menganggap semua warga desa sebagai keluarganya. Saat ada bahaya yang mengancam desa Konoha, Naruto juga akan langsung bertindak sebisa mungkin. Sama halnya dengan para kage lain, Naruto bakal berusaha melindungi desa dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Naruto mempunyai kekuatan besar dan kemampuan bertarung yang sangat hebat. Mengingat sejak dulu, dia telah menjadi shinobi yang berjasa besar bagi desa Konoha dan dunia shinobi. Naruto pernah menjadi Jinchuriki Kyuubi dan bisa menggunakan cakra Kyuubi dengan sangat baik. Cakra Kyuubi membuat Naruto menjadi sangat kuat, karena dia bisa memakai cakra Kyuubi untuk memperkuat diri, mempercepat pergerakan, melancarkan serangan-serangan hebat, dan seterusnya. Namun, dalam pertarungan melawan Ishiki Otsutsuki, Naruto menggunakan suatu teknik yang bernama mode Baryon. Mode Baryon membuat Naruto mendapatkan kekuatan yang sangat besar, tapi ada konsekuensi besar pula akibat penggunaan teknik tersebut. Usai memakai mode Baryon, Kyuubi mati sehingga Naruto harus kehilangan kekuatan Kyuubi untuk selamanya. Meski begitu, Naruto tetap seorang shinobi yang sangat kuat, karena dia memiliki kekuatan hebat dan menguasai berbagai kemampuan lain. Sebagai seorang anggota klan Uzumaki, Naruto memiliki cakra yang besar dan kuat. Mengingat cakra besar dan kuat memang ciri khas klan Uzumaki. Dia bisa memakai berbagai jurus seperti Kage Bunshin yang sering menjadi andalannya. Naruto terbiasa memakai Kage Bunshin dalam pertarungan, sehingga dia sudah sangat mahir dalam memakai kemampuan itu. Naruto juga bisa memakai jurus Rasengan untuk melancarkan serangan kepada musuh. Dia menguasai berbagai macam variasi dari Rasengan, seperti Rasengan biasa, Odama Rasengan, dan Rasen Shuriken. Kemampuan tersebut sangat bermanfaat dalam pertarungan, karena apabila mengenai tubuh lawan, maka akan berdampak cukup parah, terlebih khusus Rasen Shuriken yang bisa menghabisi musuh seketika. Naruto juga menguasai cakra Senjutsu sehingga dia bisa memasuki Sage Mode. Dengan Sage Mode, Naruto menjadi lebih kuat dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Naruto pun bisa menggunakan jurus Kuchiyose untuk memanggil para katak ninja dari Gunung Myoboku, yang bisa sangat membantu dalam berbagai pertarungan. Dia juga telah dikonfirmasi menguasai 5 elemen alam dasar serta Yin dan Yang. Tentu masih ada lagi berbagai kemampuan hebat yang dimiliki oleh Naruto, sehingga Mimin menempatkan Naruto sebagai kage terkuat yang ada saat ini. Walaupun Naruto sudah bukan seorang Jinchuriki.